Pantau ya Pak Ji? Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya berkat limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, waktu luang, sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, pada malam hari ini insyaallah kita akan baca bab yang kedua dari kitab Al-Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal. Di bab yang kedua, penulis Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyatakan, ini perkataan beliau, wa minas sunnatil lazimatil lati man taraka minha khoslatan lam yakulha wa lam yu'min biha wa lam yakun min ahliha al-imanu biqadrihi khairihi wa syarrihi. Ini perkataan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, termasuk kelaziman as-sunnah yang mana siapapun orangnya yang meninggalkan satu bagian darinya, kemudian dia tidak menyatakannya dan tidak mengimaninya, maka ia tidak termasuk ahlu sunnah, yaitu mengimani takdir baik dan buruk. Ini penggalan dari perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Baik, kita akan baca syarah atau penjelasan dari para ulama tentang maksud dari perkataan beliau. Berkata pensyarah kitab ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, artinya termasuk kelaziman as-sunnah yang setiap hamba wajib untuk mengimaninya dan ia menjadi ahlu sunnah. Ya, seseorang itu dikatakan ahlu sunnah. Ahlu sunnah ini kan orang yang berpegang dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah tadi maknanya, kata beliau, mengimani takdir merupakan salah satu dari keenam prinsip pokok dalam keimanan. Mengimani tentang apa?
takdir merupakan salah satu dari keenam prinsip pokok dalam keimanan, yang mana siapapun orang yang tidak mengimaninya, rukun iman tadi, atau dia mengingkari salah satu dari rukun-rukun iman tadi, termasuk di sini yang beliau jelaskan tentang masalah takdir, beriman kepada takdir baik dan buruk. Atau dia mengingkari salah satu darinya, maka berarti dia sudah keluar dari lingkungan iman sekaligus menjadi bagian dari orang-orang kafir. Ya, baik. Keenam prinsip pokok keimanan tersebut adalah: pertama, beriman kepada Allah, rukun iman ini ya. Kemudian mengimani para malaikat, kemudian mengimani kitab-kitab suci yang Allah Azza wa Jalla turunkan, mengimani para rasul, mengimani hari kiamat, dan mengimani takdir baik dan buruknya. Kenapa Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau bahas tentang masalah takdir dulu? Karena termasuk di zaman beliau disebutkan oleh para ulama, banyak orang-orang yang tersesat di dalam masalah takdir. Kelompok yang tersesat dalam masalah takdir, nama mereka disebut dengan Qadariyah. Ya, kelompok apa? Qadariyah. Ya, nanti akan kita jelaskan tentang kesesatan Qadariyah. Tapi alangkah baiknya sebelum kita mempelajari tentang kesesatan suatu firqah, ada baiknya kita lebih dahulu dan wajib bagi kita untuk mempelajari bagaimana iman kepada takdir yang benar sebelum kita mempelajari apa? Sesuatu yang keliru. Ya, maka kita pelajari yang benar dulu. Sama dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita pelajari dulu semua akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jangan sampai kita belum tuntas belajar akidah, ya, kajian kita belum tuntas, lalu kita banyak mendengarkan ceramah-ceramah dari kalangan orang-orang yang tersesat seperti Syiah, Rafidhah. Mau coba-coba dengar, ya, Qadariyah, Jabriyah, Khawarij. Ini nama kelompok-kelompok yang sesat. Ya, baik. Kelompok Qadariyah yang paling parah itu, mereka mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tahu sesuatu yang terjadi sebelum itu terjadi. Itu yang paling parah. Ya, dari kelompok apa? Qadariyah. Ya. Tapi nampaknya kelompok tersebut sudah mulai sedikit-sedikit sudah mulai hilang. Baik. Ini adalah keenam prinsip pokok yang didapati di dalam Al-Quran, kemudian di dalam As-Sunnah, serta disepakati oleh kaum muslimin, bahkan diimani oleh seluruh para nabi dan rasul. Ya, bahkan diimani oleh seluruh para nabi dan rasul. Tidak ada pengingkaran satu bagian darinya kecuali orang-orang yang keluar dari lingkup keislaman, dan jadilah mereka termasuk orang-orang kafir. Ya, tentunya orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Nabi SAW dan seterusnya tentang rukun-rukun iman, ya, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa makna iman, Mbak? Iman itu disebutkan oleh para ulama qaulul bil lisan. Ya, sesuatu yang diucapkan dengan lisan kita. Itu namanya iman. Jadi harus diucapkan. Amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beriman kepada Nabi SAW.
saya beriman kepada kitab-kitabnya, saya beriman kepada malaikat, saya beriman kepada hari kiamat, saya beriman kepada takdir. Qaulul bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa i'tiqadu bil qalbi, kemudian diyakini di dalam hati. Ya, diyakini di dalam hati. Kalau seandainya ada orang yang hanya mengucapkan dengan lisan saja, kemudian dia tidak meyakini di dalam hatinya, berarti siapa mereka, Pak? Mengucapkan dengan lisan saja, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Nabi, tapi hatinya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Siapa mereka, Pak? Orang munafik. Orang munafik yang mereka menampakkan keimanan, mengucapkan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sebenarnya mereka memusuhi Islam. Mereka tidak cinta dengan Islam, bahkan mereka pengen Islam itu hancur. Makanya Allah sebutkan orang munafik itu fidarki asfali minan nar, di keraknya api neraka, lebih parah daripada orang munafik, lebih parah daripada orang kafir. Kenapa, Pak? Kok orang munafik ini lebih parah daripada orang kafir? Kenapa? Karena kalau orang kafir asli, kita tahu, ya, kalau orang kafir asli ini kita nampak secara zahir dia mengingkari, memusuhi Islam, nampak begitu. Cuman kalau orang munafik, sholat bersama Nabi, jihad bersama Nabi, lisan mereka mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dan seterusnya, tapi hati mereka benci, punya rencana yang busuk terhadap Islam. Makanya mereka lebih buruk daripada orang kafir asli, ya, orang-orang munafik. Dan manusia ini paling tidak suka disebut dengan munafik, paling tidak suka deh. Kalau disebut munafik dia naik, dah munafik dari itu rumah aja, woi, tahu berbunuh, ya. Kenapa? Tahu dia konsekuensi dari kalimat munafik, ya. Baik. Prinsip pokok di atas tentang iman itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-285. Amana ar-rusulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusul. Apa ayat ini sering dibaca dalam sholatnya. Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, kemudian kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah juga di ayat yang ke-177. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kebajikan itu bukanlah engkau menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Walakinnal birra, akan tetapi kewajiban itu, kebajikan itu adalah kebajikan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab suci dan nabi-nabi.
Inilah 5 prinsip pokok keimanan yang disebutkan pada ayat di atas. Adapun keimanan kepada takdir, nah ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Adapun keimanan kepada takdir juga telah disebutkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Menurut apa? Takdirnya. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, lalu dia menetapkan ukurannya dengan tepat. Lalu dia menetapkan ukurannya dengan tepat. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa di ayat yang ke-136, wa may yakfur billah, barang siapa yang kufur, yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa malaikatihi, dan dia juga ingkar kepada malaikat, tidak beriman kepada malaikat, wa kutubihi, kemudian juga tidak beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan dia tidak juga beriman kepada hari kiamat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh orang tersebut, siapa mereka Pak? Siapa mereka? Orang yang tidak beriman kepada Allah tadi kan, orang yang tidak beriman kepada malaikat, orang yang tidak beriman kepada kitab, artinya mereka tidak beriman kepada rukun iman. Apa kata Allah? Faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh mereka sesat dengan kesesatan yang jauh. Dah jauh gila sesat. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu menjadi kafir, yang artinya dia kufur terhadap prinsip-prinsip pokok keimanan, ya, tentang rukun iman, mengingkari rukun iman, berarti dia mengingkari pokok-pokok keimanan, kufur, bukan Islam berarti. Kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada kitab-kitab dan seterusnya, berarti dia kufur, ya, mereka bukan orang Islam. Menunjukkan bahwasannya keimanan itu berarti mengimani prinsip-prinsip pokok ini. Ya, baik. Keterangan dari As-Sunnah masih jelas suara? Berkenaan dengan prinsip-prinsip pokok ini, yaitu hadis Jibril. Ya, hadis Jibril tentang kedatangan menemui Nabi SAW. Jibril datang menemui Nabi yang mulia SAW, yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu tatkala Jibril mendatangi Nabi SAW dengan penampakan seorang laki-laki. Ini berarti di antara kemampuan malaikat nih Pak. Di antara kemampuan malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka apa? Mereka bisa menyerupai manusia. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melihat malaikat itu dalam bentuk aslinya, Pak. Ya. Disebutkan dalam riwayat asli malaikat itu, Pak. Ketika malaikat tersebut mengepakkan sayapnya, dunia ini gelap, Pak. Bayang malaikat besarnya seperti apa? Malaikat itu ketika mengepakkan sayapnya, seluruh dunia ini gelap, kotak. Saking besarnya malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka ketika turun ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala pingsan, Pak. Kenapa? Karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malaikat yang begitu besar, Pak, yang ketika mengepakkan sayapnya seluruh dunia ini potak, Pak, gelap.
ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala turun mereka pingsan. Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia, Pak. Manusia badannya kecil, Pak. Ya, paling banyak membangkangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sudah Allah Subhanahu wa taala beri rezeki, sudah Allah kasih mata, kasih telinga, sudah Allah kasih pikiran dan seterusnya. Masih banyak juga orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia ini kecil, bentuknya kecil, ya, tetapi banyak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu besar luar biasa, Pak, pingsan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Manusia terkadang ketika mendengarkan ayat Allah, apa yang mereka lakukan? Kadang diolok-olok, kadang dipermainkan. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuna zadatuhum imana. Orang-orang beriman apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tambah keimanan mereka, tambah keyakinan mereka kepada hari kiamat. Apa penyebab manusia itu sangat mudah terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat? Karena keimanannya kurang, karena keyakinannya tentang akhirat kurang. Bukan tidak ada, yakin dia. Kalau kita tanya, yakin kamu nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan di padang mahsyar? Yakin dia, yakin. Tapi keyakinannya itu kurang, tidak mantap. Kenapa? Maka dia berani untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani dia meninggalkan sholat, berani dia memakan harta yang haram. Kenapa? Karena keyakinan dia tentang akhiratku kurang. Bukan karena dia tidak beriman. Kalau dia tidak beriman kepada hari kiamat, berarti bukan Islam. Ya. Coba apa? Kalau seandainya kita bayangkan akhirat itu ada di depan mata kita, apa? Tidak ada satupun yang berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, tidak bisa tidur kalian. Nabi SAW pernah ditampakkan neraka, ditampakkan kepada beliau, ditampakkan surga. Kalau seandainya kian melihat apa yang aku lihat, tak akan bisa tidur kita, Pak. Ya, tapi Allah memang sengaja tidak perlihatkan kepada kita. Kenapa? Itu yang namanya iman. Nah, itu yang namanya iman. Coba kalau kita yakin, kalau kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, berani kita melakukan perbuatan maksiat? Tidak akan berani, Pak. Mau ngambil duit haram, mikir-mikir, Allah melihat. Berarti keimanan. Jumlah, Pak. Kan nanti tahu taubat. Berarti ini kurang keimanannya. Ya, kurang keimanannya. Salat umpamanya hanya ketika bersama dengan kawan-kawan yang takwa saja, ketika udah lepas ke diri, udah sholatnya ditinggalkan dan seterusnya. Ya, nah ini kesimpulannya apa? Sebab manusia sangat mudah terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan maksiat karena keimanannya lemah. Ya, lemah. Kalau kita diperlihatkan siksa di hadapan kita, Pak, tidak akan berani kita macam-macam. Ya. Tidak akan berani kita macam-macam. Tapi itu namanya keimanan. Itu keimanan kita di dunia ini sedang diuji. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang menciptakan kehidupan. Apa kata Allah? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar apa, Pak? Allah menciptakan kita linabluwakum, agar kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala siapa yang paling baik amalnya. Ya, siapa yang paling baik amalnya? Baik. Kita lanjutkan. Jadi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam pernah beliau mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita baca di kitab-kitab hadis, para ulama menyebutnya dengan hadis Jibril. Ya, hadis Jibril.
Bahawul dah hafal ya, kemarin dah nyetuh hadis Jibril. Banyak dia. Jibril. Ada satu halaman deh Bahawul. Satu halaman hadis Jibril, cerita dari awal. Ya, bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Tatkala Jibril alaihi salatu wasallam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penampakan seorang laki-laki yang begitu putih pakaiannya. Nyamar jadi seorang laki-laki putih pakaiannya. Rambutnya hitam. Dia mendekati dan menempelkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nempel lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat melihat itu. Para sahabat melihat itu. Ya, para sahabat tahu enggak sebelumnya kalau itu malaikat Jibril, Pak? Enggak tahu mereka. Enggak tahu mereka. Tiba-tiba ada orang yang datang kemudian mendekati mereka, kemudian meletakkan nanunya apa namanya tadi? Lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dampit berarti posisinya dengan siapa? Dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia mendekat dan menempelkan lutut pada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia meletakkan telapak tangannya di atas pahanya. Ia pun menanyai beliau tentang Islam. Malaikat ini bertanya kepada Nabi tentang apa? Islam. Apa itu Islam? Lalu dijawab oleh Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah, dan seterusnya sampai akhir hadisnya itu. Islam ini kata Nabi SAW. Ya, ini yang nanya supaya Pak Jibril. Ya, Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu dia bertanya tentang iman. Ya, kemudian jawab oleh Nabi, al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, sampai akhir. Ya. Kemudian beliau bertanya tentang apa? Ihsan. Kemudian dijawab oleh Nabi, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah di dunia ini, fa innahu yaraka. Sesungguhnya apa? Allah Subhanahu wa taala melihat gerak-gerikmu. Ya. Para ulama sepakat, Pak. Di dunia ini tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nanti di mana, Pak? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat terbesar yang didapatkan oleh para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bertanya lagi, Pak, tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ya, ditanya tentang apa? Tentang kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian dia bertanya lagi tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian saat itu telah berlalu, Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya. Setelah kejadian itu, malaikat pun sudah pergi. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabatnya. Kata Nabi SAW, apakah kalian kenal siapa yang bertanya tadi? Ya, kalian tahu enggak orang yang datang tadi siapa? Ya, kebayang Pak didatangi siapa? Malaikat Jibril alaihi salatu. Dan Nabi SAW ketika beliau pertama kali menerima wahyu di mana, Pak? Di Gua Hira. Ada orang yang ngawankan beliau di Gua Hira, Pak. Kedere, Pak. Coba duan ke jantung. Di gua apa yang di jantung? Apa namanya beli? Ungkat awan, Kedere, Malap. Ini si orang yang awan, tiba-tiba datang orang, tiba-tiba ada datang orang asing di situ di hadapan kita. Ini pinsak kita. Ya, betul tidak? Nabi SAW beliau juga ketakutan. Ketika pertama kali menerima wahyu juga apa? Ketakutan. Disuruh baca Iqra. Iqra. Kata Nabi SAW, aku tidak bisa baca Iqra. Iqra sampai berapa kali Nabi SAW, apa namanya, malaikat Jibril memerintahkan. Ini berapa kali malaikat Jibril ketemu dengan Nabi SAW. Aku tidak bisa baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian diajarkan dia baca. Bawa baca Nabi SAW.
wasallam. Apa yang terjadi, Pak? Pulang ke rumah menggigil Nabi. Dalam keadaan menggigil Nabi SAW. Dalam keadaan ketakutan beliau. Golak, kenapa? Ketemu dengan orang yang tidak biasanya begitu. Udah kak di gua Hira, tidak ada orang lagi, ketemu dengan malaikat. Subhanallah. Ya, itu. Kalau cerita seru banyak. Baik. Karena memang secara fitrah manusia itu suka dengan cerita. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Quran itu kan banyak cerita juga. Ya, cerita orang-orang terdahulu. Ya, apa yang maksudnya, Pak? Supaya kita mengambil ibrah. Supaya kita mengambil pelajaran. Oh, ada orang-orang yang terdahulu juga loh, yang telah mendahului kalian. Ada orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Ada orang yang bermaksiat kepada Allah. Ini hukumannya seperti ini. Jangan kamu ikuti mereka. Gitu. Ya. Apa kata mereka? Ketika ditanya, tahu tidak kalian siapa yang mendatangi kalian itu? Kata para sahabat apa? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Ya, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian kata Nabi SAW, orang itu adalah Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Dalam hadis itu, Jibril itu datang kepada kalian mengajarkan agama buat kalian. Bayang Pak, para sahabat itu pernah ketemu dengan siapa Pak? Malaikat Jibril, tapi bukan bentuk aslinya. Ya, malaikat Jibril nyamar jadi seorang laki-laki. Ada yang mau ketemu malaikat, Pak? Ada yang mau dulu ketemu malaikat? Ada malaikat maut, Pak? Ada yang mau ketemu malaikat maut, Pak? Apaan? Nampaknya aku kena siap Ustaz kalau ketemu malaikat maut. Ya. Masalahnya malaikat maut tak akan mudah kita, Pak. Kalau ya datang, Pak, izin dulu dengan Tuhan, Pak, maaf Pak, tanggal sekian Tuhan nanti nak cabut nyaman kita berlari. Ya. Kematian itu tidak akan bisa lari kita, Pak. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kalian berada di tempat yang sangat kuat dan sangat kokoh, malaikat maut akan datang. Tidak akan bisa. Nah, waktu yang ada tuh, ya, sama-sama. Ini nasihat buat saya pribadi juga, kita semua. Waktu yang ada, sisa-sisa umur yang ada, ya kan? Kemudian badan kita tuh yang lagi kuat itu, nang kemas koja. Bila kita udah koja, dah. Tapi coba manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada datang masanya nanti, Pak. Tanya sudah dengan tua-tua, Pak. Tanya, silakan tanya. Ya. Kalau yakin kita nanti bakalan jadi tua. Karena tidak ada yang tahu. Kalau semakin tua itu semakin lemah badan kita. Ya, ibadah kita itu semakin hari itu semakin lemah, bukan semakin kuat, Pak. Ya, bukan semakin kuat. Kalau kita di waktu muda kita, ya, sholat tahajud kita tidak pernah, sholat jamaah banyak kita tinggalkan, baca Quran banyak kita lalaikan, tua pun kemungkinan akan seperti itu. Ya, makanya para ulama menyebutkan umur 40. Umur 40 ini umur matang seseorang. Kalau kami pindah 40, Pak. Alhamdulillah lagi 35. Ustaz Muharram dah lalu sentuh dah. Maghrib kau ada 50 sentuh, subhanallah. Ya. Ustaz Muharram nang pantau lagi 35 40 dah 50 mau sentuh. Ana nanya, "Nyom, apa yang mau duan Ustaz?" 50, subhanallah. Wujud. Ya. 40 mau Nabi 60. 63 tinggal hitung berdiri. Ya, kalau datang begitu kan. Nah itu. Di umur 40 ini umur matang seseorang. Biasanya umumnya manusia ketika sudah umur 40 dah akan banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulunya mungkin maksiat, yang dulunya mungkin meninggalkan sholat, yang dulunya mungkin tidak pernah belajar. Umur 40 itu biasanya mulai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya kata para ulama, kalau umur 40 juga sudah tidak kembali kepada Allah, lagi lunak kentela hasal, diukur sebenarnya. Ya, kecil kemungkinan untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa pejalan kita tuh dah sore begitu. Tidak lagi bobo nyagap untuk ingat-ingat kita. Makanya sering-sering datang ke majelis ilmu seperti ini, Pak. Kita sama-sama saling mengingatkan. Paling tidak sepekan sekali lah kita luangkan waktu kita untuk duduk di majelis ilmu. Oh, kita lupa selama 1 pekan, ya kan? Ketika datang ke majelis ilmu ingat lagi. Ustadz kan saya udah setiap pekan datang di hari Jumat. Kalau Jumat tidak tidur, Pak. Ya, kalau tinggal khutbah tidur, benar. Apa yang pulih nada? Ya, tanya apa ya khutbah sudah tadi? Tak apa iki pokok bagat khutbah kok mak joko. Nyan ninga khutbah sebuah kok mak joko. Bungi-bungi pangka kali gila. Apa isinya apa? Tak apa kok mak. Ngomong apa sih tidak tahu kok. Nah itu. Kita berdoa ya, mudah-mudahan ya kita yang sama-sama belajar, sama-sama dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya kawan. Ya, itu pentingnya apa? Kawan. Ya. Bahkan nanti kawan itu bisa memberikan syafaat kepada kawannya, Pak. Ya, sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mati ya diam. Kalau manusia yang masih punya hati, hatinya masih punya keimanan, kalau cerita alam akhirat tuh bergugah hati. Cuman kalau udah keluar ya masing-masing biasa. Kalau udah keluar dari masjid lah tabuh lagi ya. Nah itu seperti itu. Baik, jadi itu cerita siapa, Pak? Cerita mereka Jibril alaihi salatu wasalam mendatangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama Islam dijadikan sebagai 3 tingkatan, Pak. Ya, 3 tingkatan agama Islam. Yang pertama Islam itu sendiri, kemudian yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Level yang paling tinggi itu ihsan. Ya, ihsan itu kan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Jadi gerak-gerik kita tuh masa kena togor terus. Mau melakukan ini, Allah bantu aku. Mau nyolek betina, Allah melihat ke umpamanya. Mau mengekan uang yang haram, Allah melihat saya, dan seterusnya. Mau meninggalkan salat, Allah melihat saya. Ya, anta abudallahi ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Kalau seandainya engkau tidak melihat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Dan fokusnya yaitu tatkala malaikat Jibril menanyai beliau tentang iman. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wa qadrihi khairihi wa syarrihi. Iman itu apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Jadi mengimani takdir, ya, mengimani takdir merupakan salah satu dari prinsip pokok keimanan. Namanya prinsip pokok itu, Pak, kalau tidak diimani, Pak, maka dia akan hancur. Islam seseorang akan sirna. Maka kalau siapa saja yang tidak beriman kepada takdir, berarti dia bukan orang yang beriman otomatis. Nah, beriman kepada takdir yang baik dan benar itu ada 4 tingkatan. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Di antara faidah terbesar seseorang beriman kepada takdir itu menenangkan hati, Pak. Menenangkan hati. Apa contohnya, Pak? Rezeki, gaji sekian, rezeki hari ini sekian. Itu takdir bukan, Pak? Takdir. Udah
sudah itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Usaha itu tidak mengkhianati hasil, betul tidak? Setuju tidak? Usaha itu tidak mengkhianati hasil. Berarti orang yang berusaha itu pasti berhasil, betul tidak, Pak? Salah. Kalimatnya keliru. Tidak semua orang yang berusaha dia berhasil. Kenyataannya seperti itu. Ya. Ada orang yang santai-santai, tinggal tulis duduk. Keluar berapa? 150 juta. 250 juta. Sekarang saya mau tanya, secara logika. Kalau proyek, orang yang pegang proyek. Yang susah kerjanya, yang tukang kerja atau yang tukang pegang proyek? Hah? Yang kerja, Pak. Panas-panas. Kerjanya dari pagi jam 8 harus masuk. Sampai jam berapa, Pak? Jam 4. Yang pengawas santai saja kan. Benar, jam 9 sampai uang sidak. Ini aja. Ya. Mana yang besar duit boleh, Pak? Yang mau proyek, Pak. Bukan yang kerja. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang bekerja keras sekalipun, kalau tidak Allah takdirkan rezeki dia lebih banyak dari si fulan, itu tidak akan, Pak. Ya, tidak akan. Macamnya kalau masalah rezeki ini, Pak, kita belajar dengan bohong. Lihat tawakal bohong. Dia tidak akan iri dengan rezeki, bahkan kalau kita mengimani takdir. Walaupun barong sama duit dia, udah Allah tulis buat dapat 200 ribu, Pak. Tidak bakalan buat lebih dapat dari 200 ribu hari itu. Kalau sudah Allah tulis 200, tidak akan meleset, Pak. Tidak akan. Betul tidak, Pak? Ya Allah, ayat itu hujan, tukang berjual, Pak. Takdir dari Allah, hari ini memang sudah Allah sudah takdirkan itu. Maka beriman kepada takdir itu menenangkan hati. Ya. Mengumpul duit untuk nikah, enggak boleh. Ya. Malah mikir iPhone terus. Wah, udah. Takdir bukan, Mbak? Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, Ustaz, aku dah ngumpul duit. Cuman punya anak nak nikah. Mantau iPhone 16 keluar lagi, mana boleh iPhone lagi? Kan ngeluh kepala kita. Subhanallah. Tapi ada masanya nanti manusia, Pak. Pada akhir zaman nanti, manusia itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala lembah-lembah emas, Pak, dalam hadis itu. Sampai manusia ada yang bersedekah nolak sedekah emas, Pak. Coba satu borek emas, Pak. Jebobut satu jebobut manusia. Bahkan melakukan apa saja untuk mendapatkan emas. Akhir zaman nanti emas tidak pakai, Pak. Ada orang bersedekah ke tiap rumah yang ditolak emasnya. Saking apa ya, Pak? Tidak bermanfaat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anakmu tidak manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selam. Ya. Asa cepat selesai. Cuman sebenarnya sama waktu. Kan masuknya lebih cepat, selesainya lebih cepat juga. Berapa menit nah? Sama. Asa kita aja kan ini kan sudah jam 6:30 lewat 1 menit kalau jam ini. Misalnya cepat, biasanya kan jam 7 kurang 15. Ya, jam 7 kurang 15. Baik. Ini kita baca sedikit ya. Keimanan kepada takdir mengandung 4 tingkatan. Ada 4 tingkat. Ini penting nih, Pak. Jarang dibahas ini. Jangan sampai tidak hadir, Pak. Nah, Ustadz lagi promosi, tidak apa-apa. Promosi agama. Tapi kalah dari tidak promosi segala bona kan? Itu. Pertama ilmu, yang kedua kitabah,
Yang ketiga masyiah wal iradah. Yang keempat al-halq wal ijad. Nanti di sini akan dibahas Pak tentang masalah al-iradah, kehendak. Apakah kekufuran itu termasuk kehendak Allah Subhanahu wa taala? Apakah kemaksiatan itu termasuk kehendak Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ini dijelaskan secara rinci oleh para ulama kita. Bahkan mereka membagi iradah menjadi wapaina, iradah syar'iyah, kehendak yang syar'i, dengan iradah kauniyah. Qadariyah ini salah dalam masalah itu. Ya, Qadariyah ini salah dalam masalah ini. Mereka tidak membagi takdir al-iradah itu, keinginan, kehendak Allah itu bagi menjadi dua. Akan dibahas nanti Pak. Orang yang maksiat itu kehendak Allah bukan? Kehendak Allah bukan? Maksiat, kehendak wani nyawan kan? Jadi kita akan bahas, insyaallah kita akan rinci satu per satu. Kalau Duat mudah mengatakan bukan kehendak Allah, berarti ada sesuatu di dunia ini terjadi bukan karena kehendak Allah. Berarti Duat nyawan kan? Cukup ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biar penasaran. Ayo pembahasan.